Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah hari ini adalah hari di mana kita belajar bahasa Indonesia. Mulai ke materi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan kalian sudah dapat pinjaman buku bahasa Indonesia dari perpustakaan. Buku kelas 8. Dan yang kedua, Ibu akan memberikan gambaran mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 8 semester 1 ini. Yang akan kita pelajari di semester 1 ini yaitu ada 5. Yang pertama, kita akan belajar teks berita. Yang kedua, sarana komunikasi yang mencakup iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, teks eksposisi. Yang keempat, puisi. Dan yang kelima, teks eksplanasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Oh iya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat mengetahui unsur-unsur berita dan dapat menyimpulkan berita. Pada era yang sudah sangat canggih ini, berita merupakan menu utama, seperti peribahasa, bagai sayur tanpa garam. Begitulah jika satu hari saja kita tidak membaca ataupun menyimak berita. Wah, rasanya sudah ketinggalan nih kalau kita tiap hari tidak membaca berita. Karena sebenarnya apa sih berita itu? Berita adalah peristiwa aktual dan faktual yang dimuat di media massa. Media massa cetak maupun elektronik. Aktual di sini adalah peristiwa yang baru saja terjadi. Sedangkan faktual adalah peristiwa yang sesuai dengan fakta atau kenyataan, tidak boleh dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Ciri-ciri teks berita ada 4. Yang pertama, berisi fakta. Fakta di sini sudah tadi Ibu jelaskan bahwa fakta itu harus sesuai dengan kenyataan, benar-benar terjadi, tidak mengada-ngada. Ya. Yang kedua, aktual. Berita itu harus terjadi, peristiwa itu harus sedang terjadi pada saat itu. Yang ketiga, bersifat kebaruan. Ya, bersifat kebaruan di sini maksudnya berita itu baru terjadi dan setiap harinya pasti akan ada berita. Ada berita lagi, besoknya ada berita dan setiap hari. Dan berita itu baru, ya. Dan yang terakhir, singkat dan padat. Berita tidak boleh berlebih-lebihan ataupun dikurangi. Ya, jadi berita itu harus singkat, padat, dan dapat dipahami oleh orang lain. Sampai sini paham ya? Bahas mengenai unsur-unsur berita. Nah, ada 6 unsur berita. Yang pertama, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, untuk menghafal atau mempermudah kalian mengingat ke-6 kata ini, Ibu sudah buatkan akronim, ya. Adiksimba, di mana A di sini untuk apa? Di sini di mana? K ini untuk kapan? Si siapa? M mengapa? Dan ba bagaimana, ya. Juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 5W plus 1H. What, where, when, who, why, dan how. Jadi, dalam membuat berita harus memuat 6 unsur ini. Ya. Apa peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang ada di berita itu,
mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sekarang kita lanjutkan materinya ya, yaitu tentang langkah-langkah menyimpulkan berita. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyimak berita itu sendiri. Kalian harus simak ataupun membaca berita itu dari awal sampai akhir. Ya. Yang kedua, mencatat pokok berita. Ingat, dalam mencatat pokok berita, kalian harus sesuai dengan adiksimba. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ya, itu semua kalian tulis, lalu kalian jawab dulu dari adiksimba itu, lalu kalian baru tahu pokok-pokok beritanya, lalu kalian susun hingga menjadi kesimpulan sebuah berita. Ya, jadi intinya adalah cari dari unsur-unsur beritanya dari adiksimba, ya. Baru kalian jadi satu itu semua. Oke, paham ya? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini ya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kalian bingung, silahkan kalian tanyakan di komentar di bawah ini, ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.